Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Media Channel. Alhamdulillah ya, akhirnya setelah hampir 3 bulan saya baru sempat lagi bikin video ya di channel YouTube saya. Terakhir video yang saya buat itu tentang persiapan menjelang persalinan dan barang apa saja yang akan dibawa saat persalinan. Dan ternyata setelah 1 minggu dari persiapan tersebut, alhamdulillah saya melakukan persalinan akhirnya gitu ya. Nah, di video kali ini saya ingin men-share tentang proses kelahiran anak kedua saya yang kemarin, yang qadarullah Allah memisahkan kami karena si Dede harus pulang lagi ke Allah gitu ya. Jadi sebetulnya mau bikin video ini udah agak lama, cuman masih perlu waktu ya untuk siap men-share hal ini gitu. Karena saya sendiri ya memang harus ikhlas sebetulnya ya, walaupun untuk ikhlas itu sangat sulit. Nah, di sini saya ingin share tentang pengalaman kemarin saat lahiran. Mungkin juga ada faktor kesalahan dari saya pribadi gitu ya. Semoga dengan saya men-share ini tidak terjadi kepada ibu hamil yang lainnya yang akan segera melahirkan gitu. Jadi kemarin alhamdulillah saya melahirkan di usia kandungan 37 minggu 6 hari. Jadi 1 hari lagi menuju 38 minggu gitu. Nah, itu tepatnya saya merasakan kontraksi pertama kali tanggal 3 Mei hari Ahad ya. Pas azan asar saya merasakan kontraksi pertama kali. Nah, sebelumnya sebetulnya sudah ada kontraksi, cuman kayak kontraksi palsu aja. Nah, saat itu kontraksinya memang sudah benar-benar mau lahiran gitu ya, karena intensitasnya sudah 15 menit sekali gitu. Nah, dari setengah 4 mulai pertama kali kontraksi, terus berlanjut, dan saya memutuskan untuk belum pergi ke bidan dulu atau cek ke dokter dulu gitu. Jadi saya nunggu, karena ini pengalaman kedua, jadi saya nunggu flek darah atau lendir darah keluar dulu gitu ya, si yang nutupin jalan lahir itu. Nah, malamnya saya cerita yang mungkin ini kesalahan saya pribadinya gitu. Nah, itu kan hari Ahad saya mulai kontraksi. Saya dari hari Jumatnya kayak kepikiran aja gitu ya, pengen makan nanti pas itu kan saat puasa Ramadan kemarin. Nanti buka puasa saya pengen banget gitu makan pakai kangkung, pakai cumi gitu ya. Cah kangkung pakai cumi. Kemudian akhirnya saya belanja hari Ahad paginya gitu ya untuk buka puasa gitu. Nah, kemudian di tempat sayuran itu saya melihat ada tape singkong, akhirnya kayaknya enak manis gitu kalau dikukus nanti buat buka puasa, belilah saya itu gitu. Nah, kemudian itu masih kontraksi sorenya, dan pas buka puasa saya masih tetap lanjutin puasanya sampai maghrib. Nah, akhirnya saya makan si tape singkong itu karena saya mikirnya ya udah kan udah dikukus, mungkin nggak akan kenapa-napa. Tapi saya nggak tahu juga ini ada pengaruhnya atau enggak. Mungkin Anda yang bagian kesehatan ya, atau para dokter, para ahli medis mungkin bisa menjelaskan lebih detailnya ini berpengaruh atau enggak. Dan kemudian makan cumi juga dengan tumis kangkung, mungkin ada pengaruh atau enggak dengan darah tinggi yang saya alami ketika menjelang persalinan. Nah, itu makanan saya konsumsi ketika buka puasa menjelang persalinan besoknya. Nah, akhirnya saya nggak tarawih gitu ya. Kemudian saya udah telepon ibu saya untuk datang ke sini. Ketika ibu saya datang ke sini, terus akhirnya suami saya pulang dari tarawih ya sekitar jam 8:30, 9. Nah, saat itu saya baru mau mulai sholat isya ya, mau sholat isya saat itu. Nah, ketika mau sholat isya barulah ternyata sudah keluar lendir darahnya gitu. Nah, saat itu juga suami dan ibu saya minta untuk segera ke dokter atau ke bidan. Nah, akhirnya karena seminggu sebelumnya saya sudah periksa ke bidan tempat saya periksa biasanya. Kemudian saya tanya bisa nggak lahiran di tempat beliau. Beliau tanya
bilang kalau saya lahirannya di puskesmas Bantu aja yang ada di sekitar sini, dekat sini gitu ya. Akhirnya saya ke sana jam 9 malam gitu ya, dibantu dengan ustadz yang ada di sini pakai mobil pondok ke puskesmas. Nah, ketika puskesmas Bantu itu emang itu khusus untuk persalinan. Saya di tensi darahnya kan pertama kali. Kemudian karena ini sedang pandemi ya, jadi prosesnya emang agak ribet banget sebetulnya. Tentang keluarganya segala macam, pertanyaannya lebih mendetail sekali. Jadi ya untuk yang sedang akan persalinan di tahun ini ya harap bersabar ya, karena pasti akan banyak sekali pertanyaan mengenai COVID-19 ini gitu ya. Nah, saya juga ditanya-tanya, keluarga saya satu-satu ditanya juga, ibu saya juga sama gitu. Nah, akhirnya pas tensi ternyata darah saya 150 gitu ya per 90. Padahal seminggu sebelumnya cuma 120. Dan seumur hidup itu baru pertama kalinya saya mengalami tensi setinggi itu gitu. Jadi saya nggak pernah seumur hidup saya mengalami tensi tinggi di atas 120, itu nggak pernah. Jadi baru kali itu ketika mau lahiran aja. Jadi selama kehamilan ya alhamdulillah normal, dari kecil juga normal aja, nggak pernah tinggi gitu ya. Bahkan malah ketika saya jadi santri, tensi darahnya malah rendah terus gitu ya, 80, seringnya 80, 90 gitu, jarang 100-nya. Nah, kemudian ketika diperiksa itu masih pembukaan 1. Nah, dikasih obat untuk menurunkan tensi dan obat anti kejang yang ke badan itu efeknya panas gitu ya. Nah, karena mau lahiran kontraksi terus menerus, saya download aplikasi untuk menghitung kontraksi gitu ya, berapa lama intensitasnya, jarak antar kontraksinya gitu. Nah, ketika saya lihat jarak antar kontraksinya ternyata udah 5 sampai 6 menit sekali gitu ya, jadi udah mulai dekat. Nah, kemudian saya sering mundar mandir ke kamar mandi karena kan rasanya pengen pipis terus gitu. Ternyata bukan pipis gitu ya, ternyata gumpalan darah segede-gede tangan gitu. Tapi katanya itu masih wajar. Dan anak pertama saya nggak mengalami hal itu. Nah, jadi pas jam 3 malam akhirnya diperiksa, pembukaan sudah bertambah jadi pembukaan 3 gitu. Dan itu lebih cepat daripada melahirkan anak pertama. Karena anak yang pertama itu sehari semalam masih tetap pembukaan 1 gitu ya. Akhirnya diinduksi dari pembukaan 1 itu. Nah, kalau ini tanpa induksi pembukaannya nambah sendiri gitu. Nah, karena tensi darahnya belum di 130 gitu ya, jadi akhirnya masih di atas, masih 140 ke atas. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit jam 3 dini hari itu. Nah, di rumah sakit saya langsung dibawa ke IGD gitu ya, diperiksa tensi darahnya, detak jantung bayinya, di USG juga gitu. Tapi kalau di USG pagi sih sebetulnya, jam 7 atau jam 8-an, saya nggak tahu karena nggak lihat jam gitu. Dan lagi-lagi di rumah sakit pun sama gitu ya, pasti semua tim medis gitu menanyakan tentang hal yang bersangkutan dengan COVID gitu ya, baik dari saya atau baik dari saya atau pihak keluarga yang mengantar. Nah, karena ini di masa pandemi ya, jadi yang mengantar itu hanya boleh 1 orang, dan itu pun tidak boleh menemani gitu. Jadi benar-benar saya sendiri saat itu diperiksa oleh tim medis di rumah sakit di sini gitu. Nah, kemudian dari semenjak datang itu ke rumah sakit sampai akhirnya dokter datang itu sampai jam 9 pagi kira-kira, sampai jam 10 pagian itu nggak dilakukan tes apapun lagi gitu ya, hanya mengandalkan itu aja data dari puskesmas Bantu gitu ya, tensi darahnya, terus tensi darahnya pun istilahnya ya cuma dicek sekali doang gitu, dan ternyata hasilnya memang masih sama, diberikan obat penurun tensi lagi. Akhirnya saya minta dengan suami untuk dicek lagi pembukanya udah nambah atau belum gitu ya. Terus gak enaknya ya yang salami itu, saya kan pasien sedang kontraksi mau melahirkan. Mungkin ibu-ibu tahu ya rasanya bagaimana mulesnya kontraksi melahirkan itu gitu ya.
itu selalu ditanyain tentang masalah hal yang bersangkutan dengan COVID ini gitu ya. Jadi untuk ngomong aja susah gitu karena nahan mules gitu. Tapi itu terusan ditanyain gitu. Padahal suami saya ada di luar nganggur, nggak ditanyain apa-apa gitu ya. Kenapa nggak suami saya aja yang ditanya gitu? Saya lagi nahan sakit gitu, lagi menikmati gelombang cinta yang datang, malah terusan ditanya masalah COVID gitu. Agak sebel juga sebetulnya. Kemudian gak enaknya juga gitu, saat itu masih di ruang IGD, si tim medisnya pas ngedenger nama saya gitu ya, malah pada nyanyi karena emang nama saya ada lagunya ya. Jadi mereka malah searching lagunya gitu, sehari pada nyanyi, sampai dokter datang pun mereka seperti itu, sampai gantian tugas dengan yang shift selanjutnya itu tim medisnya di situ malah pada nyanyi-nyanyi yang bikin kita gak nyaman lah istilahnya gitu, bercanda-bercanda segala macem, kayak apa ya kurang profesional aja gitu, kurang nyaman. Kemudian dokter datang sekitar jam 9:30-an, baru akhirnya di USG, detak jantung masih normal, masih bagus, bayi masih aktif gitu. Kemudian saya dibawa ke ruang bersalin di atas. Di ruang bersalin saya nggak ditemenin suami, jadi saya sendirian aja. Sama kayak waktu di ruang IGD, saya juga sendirian, suami nggak boleh masuk. Jadi ya di saat menjelang persalinan seperti itu kan sebetulnya kita sangat butuh dukungan ya, butuh pendamping istilahnya, baik ibu ataupun suami gitu kan, untuk menguatkan, memberikan semangat gitu ya, minimal buat ngelus-ngelus pinggang yang masya Allah kan luar biasa banget rasanya. Nah kemudian ternyata pas dicek permukaan itu sudah permukaan 6, jadi dari jam 3 pagi sampai ke jam 10 pagi itu nambah 3 permukaan, jadi udah permukaan 6. Nah baru saat itu saya diberikan induksi gitu ya, untuk mempercepat karena khawatir terjadi apa-apa gitu kan. Kalau tidak induksi kan harus segera dilahirkan si bayinya. Nah kemudian jam 12 siang duhur saya udah benar-benar nggak kuat. Jadi kalau kontraksi alami itu saya masih bisa tahan gitu ya, tapi kalau udah kontraksi induksi masya Allah beneran saya nggak tahan banget ya, mulusnya berkali-kali lipat, kayak udah mentok banget di ujung panggul gitu mulusnya itu ya. Jadi benar-benar nggak tahan, akhirnya bikin saya ngeden terus gitu. Dan di situ pun memang nggak ada perawat, nggak ada bidan gitu, kita sendirian aja gitu, saya sendirian aja. Sebetulnya ada di samping-samping itu ya sama ibu-ibu yang mau bersalin juga, ibu-ibu yang mau melahirkan juga gitu, tanpa didampingi siapapun gitu ya. Yang ada yang baru melahirkan juga gitu ya, terus ada yang habis operasi juga gitu, terus macam-macam kan ruang bersalin, semuanya sedang merintih, sedang berjuang gitu ya. Terus akhirnya suami saya khawatir karena nggak boleh ketemu saya aja dari pagi, akhirnya dia kekeh maksa gitu ya ke security untuk mau ngasih madu gitu ya, biar sayanya kuat gitu, biar sayanya ada tenaga buat melahirkan. Karena setelah terakhir makan itu jam 1 malam itu ya, 1 dini hari sebelum ke rumah sakit, saya makan dulu karena mikirnya buat tenaga buat saat melahirkan gitu. Nah akhirnya diperiksa lagi permukaan, suami udah masuk minta diperiksa permukaan karena saya udah gak kuat banget, udah kayak si bayinya ngajak keluar terus gitu kan. Diperiksa permukaan alhamdulillah udah lengkap jam 12 itu, cuma ternyata si air ketuban belum pecah gitu ya. Nah kata si bidannya, lagi-lagi dengan ada yang tidak enak, yang saya rasakan itu pelayanannya kurang enak. Kenapa? Karena pasien apalagi ibu melahirkan itu kan sangat butuh dukungan, sangat butuh perhatian gitu ya. Ini kita minta dicek permukaan aja malah dibentak, malah ini gitu, dikasarin. Jadi saya ngerasa dikasarin sih ya. Ya udah bu, jangan ngeden-ngeden aja kata gitu ya, nunggu permukaan lengkap aja dulu katanya. Percuma ibu ngeden kalau belum ini mah. Jadi bukan dengan ada yang enak, bukan ada yang lembut gitu ya. Jadi saya ngerasa pelayanannya sangat tidak nyaman gitu. Nah kemudian gak lama dari situ ternyata permukaan alhamdulillah lengkap dan air ketuban pun pecah. Dan gak lama si Dede pun ngajak keluar gitu ya. Alhamdulillah gak lama, ini cepet banget prosesnya, mungkin sekitar 5 menit Dede langsung keluar gitu ya. Almarhum Dede langsung keluar tanpa suara tangisan gitu ya.
Dede nggak nangis gitu. Jadi ya saya nggak dengar suara tangisnya sekalipun, sama sekali nggak nangis. Jadi langsung, dan saat mau melahirkan itu awalnya kan suami saya mendampingi. Nah ketika saat mau melahirkan suami saya malah disuruh beli perlak buat alas saya gitu, karena saya pendarahan terus-terusan dari malam itu ya, penuh darah gitu, akhirnya suruh beli perlak dulu. Jadi pas bayi lahir suami saya nggak ada di samping saya, jadi saya hanya ditemani 2 bidan aja. Nah kemudian bayi lahir nggak nangis, langsung dibawa lari oleh perawat ke ruang bayi untuk dilakukan tindakan gitu ya. Kemudian suami saya datang terus nanya, udah lahiran belum gitu ya. Kata saya, udah barusan. Terus mana dedenya? Itu dibawa lari kata saya ke ruang bayi gitu ya. Udah cepet susul sana kata saya, lihat dedenya gitu kan. Nah kemudian suami langsung lari ke ruang tindakan bayi gitu, menemani di sana. Lama banget nggak muncul-muncul, sambil saya diurusin dulu sama bidan gitu ya, dikeluarin ari-ari dan dijahit segala macem kayak gitu. Alhamdulillah salinannya normal gitu ya, bukan sesar. Nah kemudian karena saya lelah nggak tidur semalaman, akhirnya saya tidur ya. Saya tidur sebentar. 1:30 suami saya datang dengan raut wajah yang sedih gitu. Terus saya tanya, ayah mana dede gitu ya. Ya udah istirahat aja kata suami. Terus saya tahu gitu ya kalau terjadi apa-apa saya sama si dede gitu ya, karena ngeliat raut wajah suami seperti itu, dan dia tidak bisa bohong, nggak bisa nutupin hal apapun dari saya gitu. Terus kenapa dedenya gitu, dia nggak mau jawab. Terus saya langsung tanya gitu kan, dede nggak ada ya gitu, dedenya nggak ketolong ya kata saya. Terus dia nangis dan saat itu saya belum bisa nangis, sama sekali belum bisa nangis, karena sebetulnya sebelum suami saya datang pun kayak saya udah ngerasa siap aja gitu dengan kemungkinan terburuk gitu ya. Ya bukannya apa-apa gitu ya, karena harus siap gitu dengan kemungkinan terburuk gitu. Karena kalau terlalu berharap dan akhirnya kenyataannya seperti itu kan, saya takutnya malah sedih yang berlebihan gitu. Sedih pasti ya, namanya anak yang kita kandung selama 9 bulan, kita rasakan gerakannya setiap saat, setiap waktu gitu ya. Berharap ini segera bertemu, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Allah mengambilnya kembali, Allah memanggilnya kembali karena Allah lebih sayang sama dia gitu ya. Bahkan saya nggak mendengar suaranya sedetik pun, sekalipun tangisannya saya nggak dengar gitu ya. Terus saya juga nggak ngelihat mukanya sedetik pun, saya nggak lihat, nggak megang, nggak nyentuh gitu. Bayi yang saya kandung selama 9 bulan saya nggak nyentuh, nggak lihat, nggak dengar suaranya. Lagi-lagi ya memang harus ikhlas, karena kalau nggak ikhlas ya juga percuma kan, karena nggak akan balik lagi dedenya gitu. Saat itu saya nggak bisa nangis. Mungkin kalau sekarang disuruh mengulangi cerita itu baru saya bisa meneteskan air mata gitu ya. Tapi kalau saat kejadian saya nggak bisa nangis sama sekali gitu. Karena saya mikirnya gini, saya sebelum melahirkan pendarahan banyak gitu ya. Kemudian saya baru melahirkan dan dengan riwayat saya preeklamsia gitu ya, atau darah tinggi. Nah khawatirnya saya malah kenapa-napa gitu kan, malah bahaya ke sayanya gitu. Terus saya mikir masih ada suami, anak, dan keluarga saya yang masih membutuhkan saya. Dede udah nggak ada, masa saya harus kenapa-napa juga gitu kan. Jadi saya mikirnya seperti itu. Jadi semampu mungkin, sekuat saya menguatkan diri gitu, mengikhlaskan diri untuk kepergian dede gitu ya saat itu. Nah kemudian proses suami saya akhirnya memberitahukan ke Pak Kiai di sini, pihak pondok, karena keluarga saya kan lumayan jauh, jadi kami mempercayakan ke pihak pondok itu untuk mengurusi jenazah almarhum anak saya gitu ya. Suami saya nelpon ke Pak Kiai dan alhamdulillah langsung diurusin untuk pemakamannya, menyolatkannya dan segala macam. 3:30 akhirnya dede dibawa pulang. Terus saya minta ke suami, sebelum dede dibawa pulang untuk dimakamin, saya mau
cium dulu gitu, saya pengen ketemu dulu sama dede gitu ya. Ternyata saya pikir dede itu udah dibungkus kain kafan, udah rapi, tinggal disolatin, tinggal dimakamin gitu. Terus kan karena dibungkus pakai bedong sama suami itu ya dedenya, jadi saya cuma nyium dede lewat bedong aja, jadi saya cuma nyium bedong kok nyium dedenya gitu ya. Ya kalau gitu tuh saya sempat sebal juga ke suami, kenapa saya gak dikasih izin buat hanya sekedar melihat dan mencium anak saya sendiri gitu, anak yang saya kandung selama 9 bulan, yang saya rasakan setiap waktu gerakannya gitu. Saat itu saya sempat sebal ke suami ketika tahu ternyata dede belum diapa-apain gitu ya, belum dimandiin, belum diapa-apain. Terus kenapa saya nggak diizinin untuk melihat? Karena suami mikirnya takut saya nangis, takut saya sedih gitu, saya kenapa-napa gitu. Makanya saya nggak dikasih lihat, padahal insya Allah saat itu saya kuat gitu ya, nggak akan kenapa-napa. Ya nangis pasti, tapi insya Allah nggak akan berlebihan. Saat itu pun ketika mencium dede ya saya hanya nangis seperti ini aja gitu, nggak bisa nangis yang kejar atau gimana, enggak gitu, karena saya menahan diri gitu ya, karena saya tahu itu semua udah kehendak Allah gitu ya, saya harus terima, harus ikhlas. Nah akhirnya dede disolatin, dimakamin di masjid jami gitu di sini di pondok ya. Alhamdulillah pihak pondok sangat membantu, saya sangat berterima kasih sekali kepada pihak pondok, terutama kepada Pak Kiai yang sudah sangat banyak membantu saat itu. Nah kemudian anak saya yang pertama, dari semalam saya mau lahiran itu sudah sangat antusias mau menyambut adiknya gitu ya. Terus suami saya pulang ke rumah nanya, ayah mana bunda, katanya bundanya mau bawa dede bayi ya katanya gitu, karena dia sangat senang punya adik gitu ya. Karena saya selalu ajarkan, saya kasih tahu ini ada adiknya, ada dede bayi di perut adiknya dia untuk disayang, dan dia sangat senang, sangat antusias gitu untuk menyambut adiknya. Nah ternyata saya belum boleh pulang, saya harus dirawat dulu karena tensinya masih di atas 130 gitu ya, belum boleh pulang. Nah kemudian 3 hari kemudian saya baru diizinin pulang. Nah hari ketiga, hari Rabu, jadi saya melahirkan hari Senin pagi, hari Senin siang, zuhur 12:30 tepat. Terus hari Rabu baru saya bisa nangis kejer saat itu, nangis kejer pun tanpa suara gitu ya. Mungkin ada 1 jam saya nangis karena malam Rabunya saya nggak bisa tidur, karena bayi-bayi yang lahirnya barengan dengan anak saya itu baru diantar dari orang tuanya yang sekamar dengan saya gitu ya, ruang rawatnya. Mereka nangis bersahutan semalaman gitu, terus paginya mereka dimandiin, terus dikasih ASI sama ibu-ibunya gitu. Nah, saat itu saya mikir gitu ya Allah deh gitu, di sini bayi-bayi saling bersahutan pada nangis gitu ya, sedangkan bunda detik pun sekalipun nggak dengar suara dede gitu. Itu yang bikin saya sedih. Terus ibu yang di depan saya itu dia ngeluh aja, nggak keluar ASI gitu kan, sedangkan ASI saya itu sangat banyak banget gitu ya, sampai sakit, sampai saya demam kayak gitu. Jadi di situ gitu, ya Allah deh, ini rezekinya banyak banget punya dede, kenapa dede pergi ninggalin bunda gitu, kenapa dede harus pergi kayak gitu. Nah akhirnya di situ saya baru bisa nangis, yang benar-benar nangis. Saya tutup pakai masker gitu ya biar nggak ketahuan orang, terus saya tutup juga pakai selimut. Ya udah saya nangis sendiri selama 1 jam di situ, nggak ada suami, nggak ada siapapun yang nemenin, hanya pasien aja di sana gitu yang baru melahirkan gitu. Jadi ya saat itu lagi baru kerasa kehilangannya saat itu gitu ya. Maaf nggak bisa tahan diri untuk gak nangis. Nah mungkin ini aja ya share dari saya, semoga bisa diambil hikmahnya kesalahan yang saya lakukan. Jadi ya semoga tidak jadi bunga surga yang nanti menolong saya dan seperti saya nanti di akhirat. Tapi sebetulnya saya malah takut gitu ya, takut malah disalahin sama dede, kenapa bunda kayak gitu. Saya takutnya begitu. Semoga enggak ya deh, semoga dede nanti selamatin bunda sama ayah.
Terima kasih sudah mau menonton share kali ini. Nah, bagi ibu-ibu yang darah tinggi sebetulnya tidak usah khawatir juga ya, karena yang preeklamsia pun, yang darah tinggi pun, kalau ketahuan sejak awal masih bisa dirawat, masih bisa ditangani. Nah, kebetulan saya juga berbarengan dengan kakak ipar saya hamilnya, dan dia darah tinggi terus selama kehamilan, bahkan sempat dirawat selama 1 minggu gitu ya. Dan saat itu malah dikatakan untuk sesar melahirkan, padahal usianya belum 9 bulan kandungannya. Nah, akhirnya bisa dipertahankan sampai waktunya tiba melahirkan, dan darahnya emang sangat tinggi sampai 210-an gitu ya, naik turunnya drastis gitu, dan kata dokter itu sangat bahaya gitu. Nah, beliau melahirkan sangat cepat, kontraksi jam 3:30 subuh, terus jam 4:15 sudah melahirkan, jadi sangat cepat sekali prosesnya. Tapi setelah melahirkan itu ya memang harus dipisah dengan anaknya, karena dia masih darah tinggi, khawatir kejang segala macam, dilahirkan ke rumah sakit gitu, anaknya dibawa pulang gitu. Jadi masih dan selamat alhamdulillah gitu ya. Kakak ipar dan anaknya selamat. Jadi bagi Anda ibu hamil yang dinyatakan preeklamsia atau tekanan darahnya tinggi, gak usah takut ya, harus sering cek ke dokter. Yang penting harus sering kontrol ke dokter, karena saya nggak ada riwayat darah tinggi ya, nggak ada riwayat preeklamsia sebelumnya, saat itu doang. Jadi ya mau nggak mau saya harus ikhlas, itu semuanya pasti ketentuan Allah gitu ya, semuanya sudah Allah gariskan, semuanya sudah Allah takdirkan. Jadi kuncinya ya memang harus ikhlas, nggak ada yang lain pilihannya gitu. Saya mohon doanya kepada semuanya agar saya benar-benar ikhlas dengan kepergian anak saya, dan anak saya bisa menjadi tabungan saya di akhirat nanti, bisa menolong saya dan suami saya di akhirat, menjadi bunga surga yang indah. Anak saya yang kedua laki-laki, alhamdulillah ganteng, tapi saya nggak bisa share fotonya di sini ya. Sempat difoto, alhamdulillah walaupun saya nggak ngeliat langsung, saya lihat fotonya gitu. Dan yang ini mirip ayahnya, kalau yang pertama kan mirip saya, kalau yang kedua ini mirip ayahnya. Nah, mungkin itu saja share kali ini dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk tanya jawab segala macam silahkan di kolom komentar ya, atau untuk ide, masukan, saran atau kritik silahkan di kolom komentar, karena saya masih sangat membutuhkan hal itu gitu, untuk kemajuan channel ini juga, dan untuk memberikan informasi bermanfaat lainnya kepada kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar selalu menerima updatean terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.